Shalom Tiberias. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada sore hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus, mengucap syukur ya Bapa. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat, pertolongan, perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Maka pada hari ini ya Tuhan Yesus, kami bawa setiap pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Bapa, untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati, keluarga yang beribadah, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Setiap anak muda yang beribadah Engkau boleh berkati ya Bapa. Bahkan orang tua yang single parent Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia. Semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Tuhan, kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji bersama keluarga besarnya, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Inilah pujian setiap kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Dengan segenap hatimu, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku,
dengan segenap hatimu. Sama-sama katakan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sambil bangkit berdiri, sama-sama kita katakan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita kami, sukacita. Mari lebih sungguh lagi gereja Tiberia, sama-sama. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang
Hanya Tuhan Yesus yang layak kami sembah. Hanya Tuhan Yesus yang layak kami tinggikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sambil angkat tangan, ku angkat hatiku, kami pandang, ku pandang kekudusan-Mu. Mari sembah Dia. Saat ku sembah, kami puji, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Ku angkat hati, hanya Tuhan Yesus yang kami pandang. Mari semuanya. Saat ku sembah, kamu puji, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Lebih sulit ku angkat hatiku. Mari pandang Dia, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kami rasakan ya Bapa, sama-sama. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami menyembah Tuhan Yesus, Engkau Allah yang begitu dahsyat, kuasa-Mu ajaib bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Sore hari yang indah ini kami siap bersorak, bersukacita bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia, setiap kita yang siap bersukacita bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi sama-sama di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Yang bersukacita boleh lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Kasih salam kanan kiri depan belakangmu buat Tuhan. Kasih senyum yang terbaik sore hari ini. Katakan selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati setiap kita. Kita kasih tepuk tangan lebih dahsyat bagi anak kita. Setiap ucapan syukur kami bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kita bersukacita. Boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Akan suaramu Tuhan.
Tuhan Yesus. Angkat suara kita sore hari ini sama-sama umat Tuhan. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, sampai setiap lutut berteru. Kita nyatakan sore hari ini, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, lebih keras semua Tuhan sore hari ini. Ku kan bangkit, semua. Ku kan bangkit. Sambil kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Sambil melompat sama-sama diberikan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, siap bersama, sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Yang bersuka cita boleh lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Sekali lagi kasih tepuk tangan kemuliaan sorak-sorai bagi Allah kita. Silakan duduk jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan, saudara. Sebelum kita mau diberkati lebih lagi di sore hari yang indah ini, mari umat Tuhan sama-sama kita saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang kita terkasih, Ibu Pendeta Darniti Pariaji, dengan tema memahami kedaulatan Allah pada masa sukar atau krisis. Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Untuk memahami kedaulatan Allah dalam masa krisis atau masa sukar adalah jangan lupakan pertolongan Tuhan di masa lalu. Mengingat pertolongan Tuhan adalah karya Tuhan serta kasih-Nya di masa kesesakan akan menguatkan iman pengharapan kita dan percaya pada waktunya Dia akan menolong kita. Jangan panik dalam mengambil keputusan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah lupakan dan sadari jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus menjaga kita, maka kita akan tetap dapat menjaga kasih kita terhadap Tuhan Yesus dan kepada sesama. Jangan remehkan firman Tuhan. Jangan pernah menyepelekan apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya. Dan kita fokus kepada Tuhan Yesus dan suaranya. Sebab firman Allah mengandung janji dan pengharapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan Yesus. Untuk video lengkap dari khotbah Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniti Pariaji dapat jemaat Tuhan saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama umat Tuhan, sebelum kita mau diberkati kebenaran firman Tuhan, kita mau dengar, kita mau terima terlebih dahulu suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniti Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala di sore hari ini. Suara gembala edisi Minggu 28 Juli 2024 dengan tema bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga, hidup kudus dan selalu hidup dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua agar senantiasa hidup dalam kekudusan, agar kami semua menjadi warga sorga, agar kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romo yang kedua, bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Ada 4 hal bagaimana untuk kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Yang pertama, selalu berdoa. Filipi 4 ayat 6 dan Lukas 18 ayat yang pertama.
Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu artinya berdoa terus-menerus, tidak kehilangan semangat dalam hati kita. Kalau kita sadari bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita, maka kita akan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita sangat bergantung kepadanya dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penolong. 2. Membaca Alkitab atau firman Tuhan setiap hari. Kisah Para Rasul 17 ayat 11, Mazmur 85 ayat 9, dan Matius 4 ayat 4. Kita harus meyakini bahwa firman Tuhan memberi kehidupan dan menopang kegiatan kita setiap hari. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan juga melalui setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Jika kita membaca firman Tuhan setiap hari, maka kita akan melihat perbedaannya. Setelah itu kita membaca firman Tuhan, kita bisa mengerti kebenaran yang sesungguhnya, bukan kebenaran yang berdasarkan kata orang lain atau yang dilakukan orang. 3. Tinggal dalam Yesus, Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan ayat ke-7, dan Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan ayat 32. Tinggal dalam Tuhan Yesus berarti tetap tersambung secara pribadi yang memberi hidup, pribadi yang memberi kuasa. Tinggal berarti percaya pada kasih Yesus, percaya bahwa kita dikasihi oleh Yesus sekalipun dalam kondisi sulit, kasih Yesus nyata. Tinggal dalam Yesus berarti percaya perkataan Yesus. Yang keempat, yang terakhir, tolak khawatir. Matius 6 ayat 30 sampai 33 dan 1 Petrus 5 ayat 7 sampai dengan ayatnya 9. Khawatir adalah hal yang manusiawi yang dialami oleh banyak orang. Tetapi kita harus melawan khawatir itu dengan iman yang teguh. Terus perkatakan kata-kata firman Tuhan, karena apa yang kita imani itu yang akan terjadi di dalam hidup kita. Janganlah khawatir, karena khawatir menghambat doa kita. Gantilah khawatir dengan ucapan syukur yang tulus. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara yang ajaib bagi kita. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini, kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengarkannya di sore hari ini. Sama-sama umat Tuhan, kita mau diberkati lebih lagi di sore hari yang indah ini lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kembali kita mau satukan hati kita mau tundukkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Sebab sukacita dan hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan, kami nikmati di sore hari ini, satu hal yang kami percaya semua Tuhan Yesus beri bagi setiap kami. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi setiap kami, Tuhan Yesus begitu peduli atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, di sore hari yang indah ini kami boleh bersekutu menikmati hadirat Tuhan di rumah kudusnya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau duduk diam untuk kami diberkati lebih lagi lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Bapa, agar tidak setiap kami Tuhan Yesus boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami. Menyerahkan hamba-Mu yang terkasih Bapak Alexander Simanjuntak ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami percaya lewat mulut, lidah, bahkan hati hamba-Mu yang akan disampaikan dari mimbar yang kudus ini. Kami percaya semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di sore hari ini kami dengar isi hati Tuhan yang boleh sungguh menguatkan, mengubahkan, memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan sore hari ini, sama-sama umat Tuhan kita katakan amin.
Kita kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertemu menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Dia. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Sama-sama kita sembah Dia. Ku sembah Kau ya Allahku, kami tinggikan Engkau. Menyembah yang siap diberkati firman Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Tiada lutut tak bertelut, lebih lagi dari hatimu kita sembah Dia. Ku sembah Kau. Sambil angkat tinggi tangan, sambil buka hati kita untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Namamu selalu semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Mari sekali lagi jemaat. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan, dan kami butuh Tuhan untuk menjalani hidup kami. Dan biarlah penyertaan Tuhan sempurna, juga apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biar kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami mengucap syukur yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, ya, cabang Bekasi Town Square, ya, di daerah Bekasi Timur. Puji Tuhan, kita sudah masuk di minggu yang keempat, bulan Juli akan selesai. Ya, saya selalu mengatakan, selalu mengucap syukur ya, karena penyertaan Tuhan tiap hari, tiap minggunya, ya, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Amin ya. Dan siap-siap untuk masuk di bulan Agustus, ada tantangan baru pasti, tapi ada berkat yang baru Tuhan siapkan buat kita semua. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah iman berfokus kepada kemampuan Allah. Oke, iman yang berfokus kepada kemampuan Allah. Kita pelajari dari Alkitab kita Perjanjian Lama, Yeremia 32 ayatnya yang ke-17. Yeremia 32 ayatnya yang ke-17. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Oke. Slide selanjutnya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Dan tidak ada mustahil baginya. Ketika kita beriman, kita harus berfokus kepada kemampuan Allah yang tidak terbatas, bukan pada keterbatasan kita. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang iman, berbicara tentang sesuatu yang tidak mungkin, saya percaya kita semua sedang mengalami hal-hal yang perasaan kita mengatakan tidak mungkin. Tetapi Bapak Ibu harus sadar bahwa perasaan itu sering membohongi kita, Bapak Ibu. Ya, perasaan itu sering apa? Mendustai kita. Kenapa? Karena ada banyak perasaan-perasaan yang akhirnya mengatakan bahwa sepertinya doamu, sepertinya kerinduanmu, sepertinya keinginanmu itu tidak mungkin terjadi. Karena apa? Karena sebenarnya Tuhan tidak mendengar doamu. Bapak Ibu harus tahu, kalau kita beriman, jangan melihat dari keterbatasan kita. Karena perasaan selalu mengatakan juga, tadi saya sambung lagi ya. Perasaan selalu mengatakan apa? Bahwa tidak mungkin hal ini terjadi. Coba
Coba Bapak Ibu lihat di Alkitab. Apa yang tidak mungkin terjadi bagi manusia, Tuhan berikan kepada kita. Ya, tidak mungkin Musa bisa membelah laut. Ya, tidak mungkin Musa bisa jalan di dasar laut kalau bukan Tuhan yang membelah laut, Bapak Ibu. Ya, ketika Musa dikejar oleh Firaun bersama pasukannya, Musa terdesak, maju kena mundur kena. Apa yang Musa katakan? Tuhan, tolonglah kami. Ya, Musa tidak mungkin membelah laut tanpa ada pertolongan Tuhan. Tuhan katakan apa? Belah itu laut pakai tongkatmu, dan akhirnya laut itu terbelah. Jadi kalau kita berbicara tentang iman, jangan melihat keterbatasan kita. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah melihat mujizat dalam hidup kita. Makanya Yeremia mengatakan apa? Tuhan, Engkau adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kekuatanmu itu besar. Yeremia sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi yang dipilih Tuhan untuk menyerukan pertobatan bagi bangsa Israel, dia melihat sendiri bagaimana Allah mempunyai kekuatan besar, mengeluarkan bangsa Israel yang ratusan tahun di dalam penderitaan. Ya, Yeremia melihat leluhurnya Abraham, Ishak, Yakub, bagaimana mereka melihat bahwa mujizat terjadi ketika Tuhan memberkati Abraham. Waktu Abraham dia katakan sama Tuhan akan punya anak, apakah Abraham di umur 30, Sarah di umur 25? Tidak. Ya, apakah ketika Abraham lagi muda? Tidak. Tetapi ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham, leluhurnya Yeremia, Tuhan katakan apa? Abraham, kau akan punya keturunan, dan keturunanmu adalah keturunan yang diberkati olehku. Apakah Abraham lagi muda? Tidak. Apakah Sarah sedang usianya muda? Tidak. Mereka sudah tua. Tapi lihat apa yang Tuhan katakan terjadi tuh. Saya pernah ngobrol sama satu opung. Waktu itu saya baru khotbah di Roxy, Bapak Ibu. Saya khotbah tentang Abraham. Itu opung ngambek, Bapak Ibu, sama saya. Saya bilang, opung umur berapa? 70 tahun. Kalau hari ini opung, kata Tuhan, mengandung mau nggak? Wih, pendeta ngomong sembarangan. Kata begitu. Oh Tuhan, saya salah ngomong, Bapak Ibu. Langsung ditungguin sama opung boru di depan. Puji Tuhannya itu opung boru Simanjuntak. Aman, Bapak Ibu, ya kan? Boru Simanjuntak aman. Saya cuma kasih contoh, ya opung boru di umur berapa? 70 tahun. Kalau tiba-tiba Tuhan katakan opung boru, engkau akan punya anak, opung kaget gak? Ya kaget lah Pak Pendeta, cuma itu maksud aku opung boru. Ya kan? Jadi ketika kita berbicara iman, yang Bapak Ibu dan saya harus lihat adalah apa? Lihat bagaimana kemampuan Allah selama dunia ini ada. Bagaimana cara lihatnya Pak Pendeta? Lihatnya bukan kita nonton drama Korea atau nongkrong-nongkrong di migacuan sampai subuh, Bapak Ibu. Ya, lihatnya Bapak Ibu dan saya harus belajar Alkitab. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu dan saya mengerti bahwa Tuhan yang Bapak Ibu dan saya sembah, Yesus juru selamat Bapak Ibu dan saya, Allah dalam perjanjian lama dan Yesus sebagai perjanjian baru, dia adalah Allah yang mengajarkan mujizat. Dan ini ada ceritanya, true story di Alkitab, dan ini bisa membangkitkan iman Bapak Ibu dan saya. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya ada masalah, yang dilihat bukan keterbatasan kita, yang dilihat apa? Kemampuan Allah menyelesaikan masalah. Ya, lagi sakit, Bapak Ibu lihat cerita di Alkitab apa? Lagi ada masalah, Bapak Ibu lihat, oh iya ya, Tuhan aja sanggup membelah laut Teberau, apalagi Tuhan menyelesaikan masalahku. Aku tidak khawatir dan bimbang, aku mau percaya. Ya. Oh, waktu aku mungkin lagi kesulitan, aku lagi kelaparan, keuangan lagi nggak cukup untuk beli makanan. 5 roti 2 ikan, Tuhan kasih 5.000 orang makan. Dari 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul. Masa aku harus khawatir? 5 roti 2 ikan aja bisa Tuhan rubah jadi 5.000 orang makan. Apalagi kehidupanku yang ada minyak dan anggur. Aku percaya Tuhan pasti berkati makan minumku. Jadi hidup bukan karena perasaan. Perasaan banyak menipu kita. Perasaan banyak mendustai kita. Perasaan banyak membohongi Bapak Ibu dan saya. Tetapi waktu kita berbicara iman, melihat kemampuan Allah, tidak ada dusta di sana.
Dan track recordnya jelas di Alkitab, dari mulai Allah perjanjian lama sampai Tuhan Yesus dalam perjanjian baru, bagaimana Tuhan mempraktekkan kuasanya. Tidak ada dusta di sana, karena bukan perasaan yang bermain, tetapi apa? Iman yang nyata Tuhan wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi suara gembala, ibu gembala, khotbah ibu gembala dalam potongan berapa menit. Apa yang ibu gembala katakan? Jangan pernah melupakan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan di masa lalu. Ya, ketika kita hari ini ada masalah, panik. Ketika kita ada masalah, Bapak Ibu dan saya seperti nggak ada pengharapan. Yesus yang dulu nolong kita, sekarang tetap hadir dalam hidup kita. Yesus yang nolong hidup kita di zaman dulu, dia tetap akan tolong kita. Tapi kenapa kita bisa ragu? Perasaan itu yang menipu kita. Padahal kalau kita melihat masa lalu kita, mungkin masalahnya lebih besar di masa lalu. Tapi kok masa lalu ada mujizat. Tapi sekarang kenapa masalahnya nggak terlalu besar? Kenapa kita jadi ragu? Ya kan, karena apa banyak orang keraguan? Karena apa? Karena banyak orang Kristen nggak mau duduk. Dia duduk diam dan membaca firman. Sehingga apa? Iblis yang memasuki pikiran kita, hati kita. Dengan apa? Dengan kebohongan-kebohongannya. Saya bertemu dengan anak muda. Sekarang udah lulusan luar negeri. Udah balik ke Indonesia, udah kerja bagus. Orang jemaat ibadah-ibadah Bonerges zaman dulu. Dia pernah ngomong sama saya, dia katakan, Pak Pendeta, saya pengen sekolah ke luar negeri loh. Terus saya katakan, mungkin gak Pak Pendeta? Ya bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Kenapa kamu katakan mungkin gak? Kenapa? Karena bapak mama saya cuma jualan warung di depan rumah. Ya kan, perasaan gak mungkin. Kalau kita mau hitung-hitungan matematika, penghasilan berapa sih jual warung gitu ya? Contoh lah misalnya 5 juta, oke, sebulan 5 juta. Sementara dengan biaya kuliah di Amerika itu udah ratusan ribu dolar. Dengan hitungan kurs rupiah mungkin udah ratusan juta. Bagaimana ceritanya 5 juta bisa sekolah di Amerika yang biayanya ratusan juta? Perasaan gak mungkin. Ya, tapi dengan perbantuannya Tuhan, dengan kemampuannya Tuhan, membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sekolah juga tuh ke Amerika. Ya kan? Ketika bertemu sudah sukses, ketika bertemu sudah diberkati. Saya katakan, masih ingat gak dulu perasaan-perasaan kamu yang bilang sepertinya tidak mungkin? Iya juga ya Pak Pendeta. Padahal mama dan bapakku coba jualan di depan rumah. Penghasilan ya Pak Pendeta tahulah jual jual rokok, jual minuman-minuman kaleng, jual peralatan dapur, rinso dan segala macam, berapalah. Tapi Pak Pendeta tahu biayaku kuliah di Amerika itu ratusan juta. Kenapa aku bisa berangkat? Kalau bukan Tuhan nggak bakal bisa. Hari ini jangan mau ditipu dengan perasaanmu yang salah. Hari ini punya iman. Bukan dengan keterbatasan kita bisa melihat mujizat, tapi punya iman. Kemampuan Allah itulah yang akan memberikan mujizat bagi kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, bagaimana iman kita ya yang berfokus kepada kemampuan Allah dapat mengubah hidup kita. Ya, bagaimana iman yang berfokus kepada kemampuan Allah bisa merubah hidup kita. Ya, yang pertama, oke, yang pertama adalah iman menghadirkan keajaiban. Oke, iman menghadirkan keajaiban. Kita buka Lukas 1 ayatnya ke-37. Lukas 1 ayatnya ke-37. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi Pak. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Slide selanjutnya. Ketika Maria diberitahu oleh malaikat bahwa dia akan melahirkan Yesus, dia diberi pengingat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, jadi pertama, kalau Bapak Ibu dan saya percaya kepada kemampuan Allah, iman Bapak Ibu dan saya akan apa? Akan menghadirkan keajaiban dalam hidup kita. Maria Bapak Ibu, seorang yang suci kudus, dipilih Tuhan. Dan Maria mengandung bayi Roh Kudus. Lah, mengandungnya Maria ini tidak ada campur dari benih laki-laki dan benih perempuan. Tidak ada campur di situ. Tetapi pure, ini jelas Roh Kudus yang bekerja di situ. Saya percaya sebagai manusia, Maria kaget. Kok bisa ya hamil ya?
Ya, tetapi ketika dia ada keraguan, malaikat datang kepada Maria. Maria, jangan takut dan bimbang. Bayi yang dikandungmu itu bernama Yesus, itu adalah apa? Perbuatan dari Roh Kudus. Makanya diberikan lagi semangat, malaikat membangkitkan iman Maria lagi, dan malaikat mengatakan apa? Sebab bagi Allah Maria tidak ada yang mustahil. Jadi Tuhan, Bapak Ibu dan saya bisa melakukan ini loh. Orang dunia nggak percaya bahwa Maria itu mengandung Roh Kudus, bayi Roh Kudus. Ya kan, orang dunia tidak percaya. Tapi Tuhan, Bapak Ibu dan saya mampu melakukan hal ini loh. Jadi kalau Tuhan saja mampu melakukan mujizat, ya, melalui kandungannya Maria, Allah menjadi manusia. Waduh, Bapak Ibu, gimana ceritanya Allah menjadi manusia? Coba Bapak Ibu bisa bayangkan. Ya, bisa nggak kita berpikir secara sederhana, Allah menjadi manusia? Kalau kita pakai logika matematika kita pakai logika berpikir kita, sepertinya tidak mungkin Pak Allah menjadi manusia. Tapi Tuhan melakukan hal itu untuk Bapak Ibu dan saya. Ya, jadi apa? Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah apa? Percaya ada keajaiban dalam hidupmu. Ya, ketika kita bangun pagi Bapak Ibu, kita katakan sama Tuhan, Tuhan, aku beriman. Ini prakteknya ya, dalam sehari-hari ya. Ya, ketika kita bangun pagi, ketika kita saat teduh, ketika kita datang sama Tuhan pagi-pagi sekali, di saat orang tidur, di saat orang lagi lagi istirahat, tapi Bapak Ibu dan saya menaklukkan kedagingan kita untuk berdoa, bangun subuh-subuh untuk berdoa, katakan sama Tuhan, Tuhan, hari ini aku akan melihat keajaiban dalam hidupku. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dan saya punya iman, orang yang punya iman itu, dia akan mengalahkan kedagingan dia. Orang yang kalau punya iman disuruh bangun pagi, 3:30 dia bangun. Ya, dia nggak peduli kurang tidur, dia nggak peduli apa, 3:30 dia bangun, dia declare sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau saja sanggup membuat Maria, ya kan, mengandung bayi Roh Kudus bernama Yesus, Tuhan juga sanggup melakukan itu bagi hidupku. Tuhan melakukan hal yang mustahil bagiku, mujizat terjadi. Aku terima keajaiban bagi Bapak di dalam hidupku. Perkatakan, keajaiban terjadi di dalam bisnisku. Keajaiban terjadi di dalam pekerjaanku. Keajaiban terjadi di dalam studi anak-anakku. Keajaiban terjadi di dalam keuangan rumah tanggaku, finansialku semakin diberkati Tuhan. Keajaiban terjadi untuk suamiku yang sedang cari pekerjaan. Keajaiban terjadi, keajaiban terjadi, keajaiban terjadi. Kenapa keajaiban terjadi? Karena Tuhan, Bapak Ibu dan saya, Yesus namanya, dia senang melakukan keajaiban bagi kita semua. Makanya bangun pagi, jangan bangun jam 4 sore. Udah jam 4 sore, Tuhan, aku percaya hari ini akan terjadi keajaiban. Tuhan bilang dari sorga, udah sore om, udah mau malam lagi nih, ngana tidur aja Jo, tidur Jo, tidur sebentar lagi, tidur terus, makan tidur, selamat datang kemalasan, selamat datang kemiskinan, kata kitab Amsal. Ya, orang kalau mau sukses, orang kalau mau diberkati Tuhan, bangun pagi. Iya kan, memang berat. Siapa bilang gampang? Pendeta aja juga bangun pagi berat Bapak Ibu. Tetapi lebih baik berdoa dengan ngantuk-ngantuk, mungkin dengan capek, daripada bangun pagi gak berdoa. Gak apa-apa, Tuhan mengerti kok kita ngantuk, Tuhan mengerti kok kita capek. Tetapi Tuhan menghargai di saat 3:30 pagi, jam 4 pagi, orang tarik selimut, peluk guling, AC dingin. Enak kan itu. Itu jam 3:30 itu lagi ngorok-ngoroknya lagi enak tuh. Lagi ibarat mobil gigi 5. Sementara kita udah bangun, ke toilet cuci muka dulu. Buka Alkitab, nyanyi subuh-subuh. Kalau bisa main gitar. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Bapak Ibu tahu ketika subuh-subuh engkau menyanyi untuk Tuhan, Tuhan senang. Tuhan happy loh. Makanya jangan kaget kalau banyak orang yang doanya 3:30 pagi, yang datang sama Tuhan, mengatakan imannya tentang keajaiban, terjadi apa? Suatu terobosan finansial yang luar biasa ketika orang pagi-pagi sekali itu berdoa. Karena Tuhan tahu gak banyak orang mau mengambil doa yang pagi-pagi.
Gak banyak orang mengambil itu. Tapi ketika Bapak Ibu dan saya mengambil doa pagi-pagi itu, Tuhan menghargai Bapak Ibu dan saya. Ayo bangun pagi. Saya selalu katakan bangun pagi. Kenapa? Karena Yesus juga pagi-pagi sekali dia berdoa. Bangun pagi, baca firman, perkatakan dengan imanmu. Aku punya iman hari Senin akan terjadi keajaiban. Masuk Selasa, bangun pagi lagi. Aku percaya Selasa penuh keajaiban. Masuk Rabu, bangun pagi, katakan. Masuk Kamis, katakan. 1 bulan full Bapak Ibu dan saya bangun pagi mengatakan keajaiban Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kaget, benar-benar keajaiban terjadi. Ya, jangan heran kalau Bapak Ibu dan saya akan melihat, kok bisa begini ya, mujizatnya kok dahsyat ya. Oh Tuhan, haleluya, kata Tuhan, karena Engkau mencari aku di saat orang sedang tertidur lelap. Makanya jangan begadang-begadang. Pak, nonton bola, udah nonton bola besok pagi aja. Kemarin lagi nobar-nobar, mana ada saya nobar Bapak Ibu. Teman-teman saya bilang, Alek nobar, di komplek ngajak nobar. Teman gereja ngajak nobar, enggak, saya mendingan tidur jam 9 supaya bisa bangun pagi untuk berdoa. Kalau nonton mah berita nanti aja besok pagi jam 5 pagi juga udah ada, habis doa nonton. Iya kan? Siaran ulangnya. Justru dengan siaran ulang kita punya iman bisa berubah hasilnya Bapak Ibu ya kan? Siapa tahu kan tidak perkara yang mustahil. Ya kan? Saya udah gak pernah lagi nobar-nobar mau begadang-begadang, enggak. Saya lebih baik jam tidur saya bagusin supaya pagi-pagi sekali bisa berdoa. Karena itu lebih penting dari nobar. Itu lebih penting dari Piala Eropa. Itu lebih penting dari Piala Dunia. Karena kalau sulit Bapak Ibu, orang gak bakal nolong kita. Yang nolong kita pasti Tuhan. Kita di gereja ini kita tolak utang-utang, kita tolak minta-minta, kita tolak pinjol. Ya, kalau anak Tuhan pasti nggak pinjol. Karena apa? Karena kita diberkati untuk jadi berkat. Makanya kerohaniannya dibenerin. Ya kan? Cari Tuhannya diperkuat lagi. Ya, cari Tuhannya lebih sungguh-sungguh lagi. Karena apa? Karena firman tidak pernah berdusta. Siapapun yang cari kerajaan Allah dan kebenarannya, dia pasti akan ditambahkan, kata Tuhan. Mana ada orang yang cari Tuhan, mohon maaf ya, dia utang-utang, dia kekurangan, boleh cek di Alkitab. Menghadapi masa sulit, iya, tapi melihat pertolongan Tuhan, pasti. Semua ikut Tuhan, Tuhan hadapkan dengan apa? Dengan masa sulit, iya. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu dan saya tidak lagi berharap kepada apa yang kita punya, tetapi siapa yang kita punya, itu tujuan masa sulit. Kalau dulu kita kan kaya, wah ada masalah, wah ada hepeng nangatur nagaraon, katanya begitu. Pak tenang aja Pak, ada uang Pak, tenang. Oh Tuhan bikin masa sulit supaya kita tidak lagi mengandalkan uang kita, benar-benar ngandalin Tuhan. Baru itu terjadilah masa sulit yang dimana ada maksud Tuhan di situ. Kalau dulu Bapak Ibu ada uang, wah nggak pernah berlutut pakai lutut. Berapa? Ya udah tenang bisa dibantu. Selama ada uang, bereslah ini perkara. Tiba-tiba kucuran uangnya di-stop sama Tuhan. Tutup keran berkat. 1, 2, 3, 4. Seluruh penjuru ditutup berkatnya. Pusing. Pemasukan gak ada. Pengeluaran banyak. Akhirnya duitnya minus. Baru pakai lutut. Oh Tuhan, aku datang kepadamu. Kata Tuhan, siapa ya? Kayaknya saya gak kenal kamu siapa ya. Aku Tuhan jemaat Betos. Jam 4 sore, kok baru datang lagi ke gereja? Terakhir ke gereja kapan? 3 tahun yang lalu. Kemarin 3 tahun lalu kemana aja? Ya banyak uang Tuhan. Sekarang nangadong hepengku. Kata Tuhan, mantap. Gak apa-apa, gak punya uang setahun. Biar berlutut. Cari Tuhan. Supaya tidak menganggap remeh Tuhan. Oh setelah setahun benar-benar rohaninya mantap. Berkat Tuhan datang lagi. Teng. Tapi dengan sikap hidup yang sudah berubah. Duit banyak, doanya makin kuat. Bisnisnya bagus, baca Alkitabnya makin mantap.
Ya kan, tender-tendernya makin gol, jaga kekudusannya makin luar biasa. Kata Tuhan, ini yang gue mau dari lu. Dari dulu nggak begini sih lu. Ya, mari anak-anak Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh ingin memberkati Bapak Ibu dan saya. Ya, perkatakan tiap bangun pagi, doa pagi. Tuhan, dalam doa pagi ini aku punya iman akan terjadi keajaiban. Keajaiban di bisnisku, keajaiban di usahaku, keajaiban di rumah tanggaku. Bahkan sekolah anak-anakku bisa mendapatkan keajaiban. Anak-anakku bisa sekolah tinggi. Bahkan karena Yesus bisa sekolah ke luar negeri. Bahkan tiada perkara yang mustahil Tuhan, bisa mendapatkan beasiswa. Wih, kalau Bapak Ibu punya iman seperti itu, tinggal tunggu waktunya Tuhan. Apa yang kita doakan, semuanya digenapi oleh Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi waktu kita beriman, fokus kepada kemampuan Allah, apa yang kita dapatkan, iman menghadirkan keajaiban. Ya, jadi setiap pagi bangun pagi, doa, baca Alkitab, jangan malas, jangan malas. Perkatakan setiap pagi dalam doamu, Tuhan, aku akan melihat keajaiban di dalam kehidupanku. Itu yang pertama. Yang kedua, iman yang fokus kepada kemampuan Allah berbicara apa? Yang kedua adalah apa? Iman membawa penyembuhan dan pemulihan. Oke, iman membawa penyembuhan dan pemulihan. Lukas 7 ayat 8 sampai 10. Lukas 7 8 sampai 10. Silakan, Pak. Demikian firman Tuhan. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Oke. Slide selanjutnya. Perwira itu menunjukkan iman yang luar biasa terhadap kemampuan Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Dia percaya bahwa satu kata dari Yesus sudah cukup untuk melakukan penyembuhan. Iman yang pertama itu berbicara tentang apa? Menghadirkan keajaiban. Iman yang kedua itu berbicara tentang apa? Membawa penyembuhan dan pemulihan. Ya, Bapak Ibu, kita ini sedang berhadapan dengan masalah finansial, ya, masa sukar. Dan Bapak Ibu juga harus tahu banyak sekarang anak-anak Tuhan yang sakit. Ya, sakit secara jasmani, tapi juga sakit secara apa? Secara psikis, Bapak Ibu. Wah, kalau lagi konseling pelepasan, Bapak Ibu, apalagi kalau dibaptisan. Tanggal 9 Agustus ada baptisan, jangan lupa. Yang belum baptis. Itu banyak tuh yang apa? Yang kepahitan di kolam baptisan, teriak-teriak, gitu-gitu. Itu biasa kalau yang lagi atraksi di kolam baptisan, orang, ada apa tuh? Ada apa? Ada orang lagi makan nasi padang, ada apa nasi padangnya ditinggalin, Bapak Ibu? Pengen melihat ada pelepasan di kolam baptisan, sampai ada naik pohon, kayak orang nonton layar tancap, Bapak Ibu. Ya kan? Nah, ketika dilayani, dikonselingin dengan para konselor, ibu-ibu yang melayani, ketika saya tanya, Bu, kenapa tuh Ibu? Kok itu teriak-teriak, Bu, di kolam baptisan? Kepahitan, Pak Pendeta. Itu dia. Hati-hati loh, sekarang banyak orang kepahitan. Tadi berapa kali saya doain, ibu-ibu, ada pembengkakan di payudara. Ya, di bidek tadi ada yang mau dioperasi besok. Kenapa? Ada benjolan dan sebagainya. Ya, beberapa kali dalam pelayanan kami Bapak Ibu yang dibantu dengan para konselor, ya, mereka mengatakan apa? Kenapa ada benjolan? Kenapa bisa pendarahan? Kenapa ada kista? Kenapa ada miom? Ujung-ujungnya apa? Kepahitan. Makanya Alkitab benar, yang Alkitab katakan apa? Mari kita mau mengampuni. Karena apa? Karena kalau kita hidup dengan kebencian, ya, kita bukan hanya sakit secara fisik, kita sakit secara psikis, Bapak Ibu. Itulah yang menghasilkan penyakit. Coba lihat Bapak Ibu, maksud ibu-ibu ya, zaman gadis-gadis dulu belum menikah, sehat-sehat semuanya. Udah menikah, udah mulai tuh vertigo. Aduh Pak, waktu masih gadis dulu Pak belum pernah minum vertigo, belum pernah vertigo Pak.
Iya kan? Ketemu suami yang keras kepala, ketemu suami yang dikasih tahu nggak mau ngerti, apalagi setiap hari Minggu nggak pernah ke gereja. Oh, saya banyak laporan. Pak tolong doain Pak. Di Betos juga sering itu, Pak tolong doain, tapi bisik-bisik ngomongnya. Nggak enak sama yang mau didoain. Bu, mau didoain apa? Pak Pendeta, tolong doain. Saya sedih. Kenapa Bu? Bu ngomong dulu baru nangis, bukan nangis dulu baru ngomong. Suami gak pernah ke gereja setahun Pak, diajak dulu ke gereja gak mau. Pak Pendeta tolong doain ya, udah capek hati saya Pak, sakit rasanya. Tuh lihat tuh. Ya, ini bapak-bapak banyak bikin sakit ibu-ibu nih, karena gak pernah ke gereja, sakit hatinya. Ya kan, makanya kita mengatakan apa? Hati-hati ya, Tuhan mau menyembuhkan bapak ibu dan saya. Makanya ayo siapapun yang sakit datang sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sanggup dan bisa menyembuhkan secara fisik, dan juga Tuhan bisa menyembuhkan secara psikis. Itulah yang dilakukan oleh apa? Perwira itu. Tuhan gak usah datang ke rumah deh, gak usah tumpang tangan deh. Perkatakan saja, karena perkataanmu penuh kuasa. Apa? Hambaku, ya anak buahku di rumah pasti sembuh. Tuhan ngomong loh, iman ini tidak pernah aku jumpai. Termasuk di orang-orang Israel, orang ini imannya luar biasa. Karena rata-rata orang ingin tumpang tangan, tapi perwira itu mengatakan apa? Cukup berkata-kata, perkataanmu penuh kuasa Tuhan, membantu apa? Anak buahku di rumah pasti sembuh. Tadi saya mendoakan ada satu bapak di Plaza Metro Sunter, dia punya kakak ya di Medan itu gagal ginjal. Ya udah cuci darah. Tadi apa video call. Ya video call. Tolong doain ya Pak Pendeta, tuh lihat. Saya ingin katakan Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu berdoa di sini, keluarga di Medan lagi sakit, saya percaya doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Ya, walaupun Bapak Ibu dan saya di Jakarta, mungkin keluargamu lagi sakit di Surabaya. Bapak Ibu belum sempat datang ke Surabaya karena dengan pekerjaan, biaya dan segala macam. Tetapi dengan iman, percaya ada pemulihan, ada kesembuhan keluarga kita di Surabaya. Ketika Bapak Ibu dan saya, keluarga kita ada sakit di Medan, ada sakit di Tarutung sana, ada sakit di Sibolga sana, dan kita nggak mungkin untuk datang ke sana karena biaya, karena nggak bisa cuti dalam pekerjaan. Tetapi dengan doa yang bisa menembus batas dan waktu yang tidak terbatas kuasanya, kalau kita berdoa sepakat punya iman, yang di Tarutung sana bisa sembuh. Jadi ayo punya iman untuk kesembuhan dan apa? Dan pemulihan. Jangan mau dijajah dengan penyakit. Jangan mau dijajah dengan hati yang tidak beres ini. Kepahitan bisa tumor. Kepahitan bisa pendarahan. Kepahitan bisa kena kista dan miom. Kemanisan diabetes Bapak Ibu. Tuh lihat. Bener kan? Udah baca beritanya. Anak-anak kecil sekarang banyak cuci darah di Cipto. Karena apa? Banyak-banyak minuman kemasan. Nih ibu-ibu jangan kasih minuman kemasan sama anak-anak ya. Mak mau beli manisan, beli dikasih main kasih aja. Ya penting anak nggak rewel. Waduh ginjal anak kasihan. Pas istri kasih lihat beritanya di TikTok, bang baca, bang, waduh Tuhan, ngeri amat ini. Iya umur 5, umur 6 udah cuci darah Bapak Ibu. Kenapa? Karena mamanya kasih jajan-jajanan ya yang warna-warni. Padahal kalau dicek itu gulanya 20 gram. Dia beli 1 dus, dia cekokin anaknya biar nggak rewel Bapak Ibu. Belum minum nih manisan. Waduh. Ginjal rusak. Ya karena kemanisan. Makanya hati-hati. Kepahitan kanker, kemanisan diabetes. Serba salah hidup ini, benar nggak Bapak Ibu? Serba salah. Makanya penting sekali jaga pikiran dan jaga hati kita. Supaya nggak kepahitan, nggak kemanisan. Tidak mudah memang. Ya, saya doa siapapun keluarga Bapak Ibu yang sakit sembuh, amin. Ya, sembuh ya, punya iman ya. Dokter di atas dokter, tabib di atas tabib. Namanya Tuhan Yesus. Apapun penyakitnya, apapun beban beratnya, Tuhan sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Yang pertama iman menghadirkan keajaiban. Yang kedua iman membawa penyembuhan dan pemulihan. Yang ketiga iman berbicara apa? Yang ketiga adalah iman memberi kekuatan menghadapi rintangan.
Nah ini dahsyat nih ya, iman memberi kekuatan menghadapi rintangan. Markus 11 ayatnya ke-23. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Oke, slide selanjutnya. Yesus mengajarkan bahwa iman yang berfokus pada kemampuan Allah dapat menggerakkan gunung, metafora untuk rintangan besar dalam hidup kita. Rintangan, masalah besar diibaratkan gunung. Di perjanjian lama, rintangan, masalah besar. Ya, Tuhan bikin ceritanya seperti Goliat dan Daud. Ya, Daud mewakili Bapak Ibu dan saya yang terbatas melawan Goliat yang masalahnya begitu besar. Tapi selama saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu Bapak Ibu, masalah sebesar apapun Tuhan sanggup menyelesaikannya. Makanya Markus 11 ayat 23 ini mengatakan apa? Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, mujizat terjadi. Ayo bangkitkan imanmu, bangkitkan rasa percayamu. Dengan apa? Dengan belajar firman Tuhan. Belajar untuk percaya akan janjinya. Banyak mengkonsumsi janji Tuhan. Terakhir baca Alkitab kapan? Pak, terakhir baca Alkitab Madok Hatta masuk tahun 2024. Lama bener. Madok Hatta kan, ya karena opungnya ada, suruh buka Alkitab karena ada opung baca Alkitab. Ya kalau kita nggak percaya, nggak tahu akan janji Tuhan, bagaimana kita mau kuat imannya? Ya, kalau kita doa ya Bapak Ibu ya, kalau kita doa nih, terus kita memperkatakan janji Tuhan, Tuhan nggak bisa ngelak loh. Misalnya lagi masalah finansial ya, Tuhan engkau yang berjanji, Mazmur 23 ayat 1, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan engkau yang berjanji takkan kekurangan loh, karena aku domba, engkau gembalaku. Domba hanya berharap kepada gembala, aku hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan janji aku tidak kekurangan, aku tidak mau utang-utang, aku tidak mau pinjam sana, aku tidak mau pinjam pinjol. Yang aku tahu Tuhan berkati aku karena aku domba, engkau gembala, aku tidak kekurangan. Aku raih janji firman-Mu. Wah, Tuhan gak bisa ngelak Bapak Ibu, percaya deh. Langsung kata Tuhan, bisa aja lu ya, tahu aja lu ya. Malaikat, kirim berkat untuk si Bapak ini. Malaikat mau Tuhan Sherlock, Tuhan Sherlock. Dia bawa berkat. Tuhan ini nggak ada Sherlock. Dia bilang pokoknya rumahnya di samping Betos. Ini banyak perumahan Tuhan di Betos Tuhan. Ya pokoknya rumah ini. Oh sebentar. Bapak itu doa. Tuhan alamatnya ini ya. Perumahan ini Jalan Kembang nomor 2 depannya ada Indomaret ini. Aku Sherlock ya Tuhan. Sherlock tung ke sorga, Tuhan ke malaikat. Wih, malaikat bawa berkat, ngek. Itu keluarga lagi bis doa, amin, tiba-tiba ada berkat. Ada mujizat terjadi. Tuh. Ini kalau doa nggak pernah pakai Tuhan. Bagaimana ya Tuhan ya? Aduh, gimana ya? Ya, begitulah Tuhan, pokoknya aku diberkati berlimpah-limpah. Ayatnya mana? Gak usah ayat. Yang penting aku diberkati berlimpah-limpah. Kata Tuhan, kalau nggak ada ayatnya nggak berlaku. Jadi kita doa nggak asal ngomong Bapak Ibu. Tuhan kalau sudah berjanji, dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sama ya kalau Bapak Ibu ya, kalau sudah berjanji sama anak kan, kalau tiba-tiba anak nagih kan, mana papa katanya mau beliin sepeda. Wih, itu bapak-bapak langsung, oh iya ya, aku pernah janji sama anakku ya, nanti ya kalau gajian ya nak, bapaknya gajian, ayo kita ke mall, kita beli sepeda. Ya, rintangan boleh ada, tapi kalau bersama dengan janji Tuhan, rintangan bisa Tuhan selesaikan. Karena Tuhan kalau berjanji tidak akan pernah menggagalkannya. Saya ingat Bapak Ibu 2018 saya pernah cerita ini berkali-kali. Tapi ini menjadi berkat bagi saya bersama istri. Waktu istri saya melahirkan anak yang pertama 2018. Ya itu saya udah bilang sama istri saya. Kalau bisa normal. Karena harga normal lahiran sama harga operasi lahirannya itu harganya seperti langit dan bumi.
Ya, waktu itu kami lahirannya anak istri saya di Siloam Semanggi. Saya masih ingat harganya tuh. Kalau normal 11 juta 3 hari 2 malam paket. Kalau operasi 22 juta 4 hari 3 malam paket. Setiap kita mau naik ke lantai 17 mau check up, di lift itu ada, kalau mau cek jantung harganya segini, kan suka ada iklan-iklannya kan. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, normal, mukjizat normal. Tiba saatnya Bapak Ibu mau lahiran, tapi belum pembukaan satu. Kebetulan mama dari mertua dari Manado datang, setelah pemeriksaan, dokter mengatakan besok kalau belum ada itu nanti kita akan pokoknya diapain gitu ya supaya mau ada bisa pembukaan satu begitu. Kita makan ke Kelapa Gading. Dari Siloam Semanggi ke Kelapa Gading. Lagi makan bakwi GM. Tiba-tiba itu perawat WA saya. Bang, mohon izin kasih tahu, sebenarnya dokter nggak tega bilang abang, istri nggak mungkin lahir normal. Kenapa? Karena anak dalam kandungan besar bang. Tuhan, ini besar kenapa ada sakit penyakit? Enggak, karena memang besar anaknya dan nggak mungkin normal. Jadi harus apa? Operasi. Waduh Tuhan, bagaimana ini saya bilang. Ya udah, akhirnya saya ngobrol sama mama saya, mama mertua, istri. Oke, operasi. Udah berangkat dari Kelapa Gading menuju Siloam Semanggi. Wah itu jam kantor. Waduh kebut-kebutan Bapak Ibu. Lewat jalur busway, sikat terus. Sampai di Semanggi setengah 8, operasi jam 8. Udah persiapan, pakai baju operasi warna hijau. Sebelum masuk ruang operasi, dokter mengatakan, Ibu mau ketemu suami dulu? Boleh Pak Pendeta, boleh Pak Dokter, biar sekali didoain. Saya bawa minyak urapan. Wih saya urapi perut istri saya. Semoga gunung ini beranjak ke laut Bapak Ibu ya kan. Sesuai firman Tuhan. Saya doain Tuhan agar operasi lancar. Mujizat terjadi. Udah. Saya hormat sama istri saya. Selamat berjuang istriku. Doaku besertamu. Istri saya bilang, emang gue mau mati apa? Katanya begitu kan. Bukan, tapi kan namanya orang lahiran kan, ibu-ibu kan, itu kan nyerempet-nyerempet dengan maut. Ya kita doalah. Selamat berjuang, kan ini doa suami kepada istri. Oh gitu ya, ya udah. Selamat berjalan, selamat berjuang. Aku tunggu di ruang tunggu. Wih, itu puji Tuhannya operasi cuma satu, ruang tunggu sepi. Mami saya datang dari Bogor, papi saya, bawa makanan, bawa rantangan, bawa tiker. Ini gila kayak nongkrong di kebun raya ini saya bilang ya. Ini mau nunggu operasi atau mau piknik sih? Tapi nggak apa-apa, jadi kita nggak usah jajan Bapak Ibu. Mami saya bawa ikan tongkol, bawa ikan gembung, bawa nasi. Bawa kopi, tinggal seduh dan sebagainya. Enak banget. Sejam kemudian, ya keluarlah itu dokter. Dia tahu pendeta kan, saya pendeta. Pendeta sudah beres ya. Nanti anaknya akan keluar sama ibunya. Saya bilang, Tuhan berkati ya dokter, sehat selalu, terima kasih. Dokter pulang. Tiba-tiba itu perawat bawa anak saya. Si Ucok keluar Bapak Ibu. Si Ucok. Itu anak gede sekali. Bapak Ibu tahu anak saya berapa? Berarti 4,5. Pantasan gak bisa normal Bapak Ibu ya kan. Mau dipakai mujizat terjadi gak bakal bisa juga. Ya kan. Tinggi 53. 4,5 tinggi 53. Itu sempat setahun sampai 2 tahun. Itu rekor di Siloam Semanggi. Belum terpecahkan. Tapi sekarang udah pecah. Udah ada yang 5 kilo kemarin. Pecah telur Bapak Ibu. Saya bilang pantesan ini anak gede sekali. Nggak bisa operasi normal. Ucok, berat bener Cok. Ya udah dimasukin ke ruang bayi kan, dibersihin. Ada bekas minyak urapan juga karena istri saya minum minyak urapan kan. Licin-licin begitu badannya. Ya udah dibersihin. Istri saya keluar. Setengah jam kemudian perawat panggil. Suaminya mana ya? Ya saya suster. Ini wah. Saya peluk istri saya peluk saya. Kita nangis Bapak Ibu. Saya tanya, kamu kenapa nangis? Kita sudah jadi orang tua. Kita didik anak yang benar ya sayang. Apalagi kamu pendeta. Biar anak kita jadi takut akan Tuhan. Hidup sesuai dengan nilai-nilai Alkitab. Wih, nilai-nilai Alkitab. Macam betul aja ngomongnya saya bilang. Hebat bener habis dioperasi nilai-nilai Alkitab ya kan. Ada aja bahasanya. Dia nangis, saya juga ikut nangis. Istri saya tanya, kamu kenapa nangis? Gua harus bayar operasi ini, saya bilang. Lu kenapa sih nggak normal aja? Tuhan.
Yang satu nangis sukacita, yang satu nangis duka cita Bapak Ibu kan. Harus bayar operasinya. Bapak Ibu itu dokter baik loh. Saya doa-doa terus kan, karena kan 4 hari 3 malam dapat fasilitas kamar kan. Itu kalau mendadak itu harganya bisa 2 kali lipat. Tapi itu dokter bilang kepada administrasi, harga sesuai paket. Karena apa? Karena setiap konseling, bukan konseling ya. Apa sih namanya itu? Apa, cek kandungan, kita selalu ngomong iman. Saya ngomong iman terus. Saya punya iman loh Pak Dokter. Mujizat terjadi normal. Mungkin kan nggak enak ngomong iman mulu Bapak Ibu ya kan. Karena dia tahu kita pendeta, jadi ngomong firman Tuhan walaupun dia bukan Kristen Bapak Ibu. Saya sikat aja. Pokoknya saya punya iman Pak Dokter. Saya anak istri saya harus normal. Ya kan, itu bisa loh. Kalau 22 kali 2 kan udah berapa? 44 bayarnya. Tapi dokter langsung bilang ke administrasi, harga paket ya. Karena ini sudah janjian sama saya. Bayarnya operasi untuk nanti lahirannya operasi. Padahal saya nggak pernah janjian sama dia. Pas lagi ke kasir, Pak saya mau bayar. Bapak paket ini ya, paket operasinya yang paket lahirannya operasi ya. Maksudnya iya dokter bilang operasi paketnya. Iya kan Pak? Oh iya aja Bapak Ibu kan. Iya. Itu bukan dusta keterampilan Bapak Ibu ya kan. Iya. Oh iya, kalau paketnya sekitar 21 Pak. Cuma tambah dikit ya vitamin ya Pak. Nggak mahal kok vitaminnya buat ibu. Sama sufor kemarin nambahkan karena asinya ibu nggak banyak keluar, ditambah sufornya. Wih, kita bayar sesuai dengan paket Bapak Ibu. Saya bilang, lu Tuhan kalau didabelin lagi lu Tuhan. Saya bayar pakai apa? Pakai ubi masa ya kan? Yang maksa pakai lapet bayarnya kan nggak mungkin juga. Ih Tuhan bener loh, lewat juga tuh Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan berkati itu Pak Dokter baik sekali saya bilang. Tuhan bisa pakai yang bukan anak Tuhan jadi berkat bagi kita loh. Ya makanya saya katakan percaya. Saya nggak tahu bagaimana nanti cara Tuhan menolong Bapak Ibu. Caranya banyak. Dan tidak pernah terpikirkan dari pikiran dan hati kita. Tapi satu yang kita harus percaya. Kalau kita punya hati percaya, setiap rintangan pasti ada jalan keluarnya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini, pemain musik boleh siap-siap. Kesimpulannya apa? Ketika kita percaya dan mengarahkan iman kita kepada kemampuan Tuhan yang tak terbatas, kita akan melihat kuasanya bekerja dalam hidup kita. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi sebentar ya. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah pada apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara. Amin. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kau lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah
Terima kasih Tuhan. Perjalanan iman memang tidak mudah. Kadang Tuhan izinkan menghadapi masa-masa sulit. Tapi satu yang Tuhan minta kepada kami, tetap percaya, jangan ragu dan jangan bimbang. Hamba doa dari mimbar ini, diberkati kau di kota dan di ladang, diberkati setiap keluar masukmu. Tuhan Yesus beserta kita. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Tubuhmu dan darah tercurah bagi setiap kami. Sama-sama kita katakan, dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanmu, darahmu Yesus menyucikanmu, ku jadi baru kata kasih-Mu. Haleluya. Kemarin beberapa hari yang lalu saya ke rumah jemaat Bapak Ibu di daerah Cikupa Balaraja. Mereka lagi nonton juga hari ini. Mamanya itu divonis kanker tiroid. Ya, dan sekarang mereka lagi di Penang untuk besok persiapan operasi. Ya, jadi kemarin kita sempat malam sebelum subuhnya mereka ke Penang, kita berdoa bareng di rumahnya. Ya, kita doa biar ibu ya, ibu namanya Ibu Elizabeth Sapulete ya. Saya bilang, Mama, saya panggilnya Mama. Mama harus kuat, harus punya iman, sembuh. Ya, Tuhan bisa pakai siapa saja ya untuk memberikan kesembuhan untuk Mama. Ya, jadi saya katakan Bapak Ibu, ya siapapun yang sakit hari ini harus percaya punya iman sembuh. Amin. Ya, kehidupan kita dipulihkan dan kita percaya tiada perkara mustahil bagi Tuhan. Kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama, kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Berdoa untuk setiap tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi. Sakit penyakit apapun sembuh. Ya, ada pemulihan, ada keajaiban. Setiap rintangan bisa kita hadapi bersama Tuhan. Mujizat pasti terjadi.
Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan. Roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Berdoa untuk minyak urapan. Minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Di mana kami melangkah jaga malaikat. Inilah minyak urapan, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Manusia penuh kemuliaan Tuhan. Diberkati setiap permohonan doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa ini. Percaya mujizat sudah terjadi. Keajaiban terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau didoakan nanti setelah ibadah ditutup, yang mau pulang-pulang, yang mau didoakan biasa di pojok ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada hari Minggu tanggal 28 Juli ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa tanggal 28 Juli ini kita bersyukur Tuhan sudah mampukan kita untuk bisa ada di minggu terakhir di bulan Juli. Hamba berdoa agar Tiberias Betos penuh kemuliaan terus Tuhan tambah-tambahkan jiwa di tempat ini. Berdoa untuk koordinator pada Fitra Harja bersama tim yang melayani hari ini penuh kuasa dan mujizat. Berdoa untuk Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Argo Pariaji. Tuhan berkati panjang umur, sehat sempurna. Setiap pelayanan Gembala bersama anak-anak Gembala penuh kuasa dan penuh mujizat. Seluruh jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan berkati. Bapak Ibu rumah tangga rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Kita percaya mujizat pasti terjadi. Hamba juga berdoa untuk Ibu Elizabeth Sapulete. Elizabeth Sapulete, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa agar Ibu Elizabeth Sapulete, kita doa sembuh dari kanker tiroidnya. Besok akan operasi di rumah sakit di Penang. Kita doa dokter, perawat dan semua alat-alat rumah sakit beserta obat-obatnya disuci kuduskan oleh darah Yesus dan terjadi mujizat. Hari ini juga Ibu Elizabeth bersama anaknya Kapten Rudi bersama mantunya Ibu Gita yang nonton live streaming dari Penang, Malaysia. Sama-sama perjamuan kudus bersama kami Tiberias. Kita percaya terjadi mujizat, kesembuhan terjadi. Bagi Bapak Ibu juga yang hadir pada hari ini sakit, yang sakit sembuh, yang beban berat Tuhan pulihkan. Dan kemenangan Tuhan berikan kepada kita. Berkati juga untuk Gabriel Ginting sembuh ya dari operasi usus buntu. Dari operasi usus buntu pemulihan cepat terjadi sehingga apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh jemaat pada hari ini yang hadir. Satu pun tidak ada yang tertinggal. Suatu saat nanti Bapak Ibu dan saya kita akan berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan sorga. Dan sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat ya, kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinariku dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tiberias, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.